Welcome to Generasi Ngopi, Arion Radika Production. Kembali lagi bersama saya, Hana Widiani. Saat ini saya sedang berada di Kampung Wates, Desa Sarimukti, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dan sekarang saya bersama guru-guru hebat. Ada Guru Suherman sebagai pelatih, ada Cang Oting sebagai ketua, ada Pak RT Rosyid atau Cang Akri sebagai pembina, dan ada Bapak Samun yang sering diakrab Cang Midun sebagai sesepuh. Ya. Jadi biar semuanya pada tahu nih, boleh dari Guru Suherman perkenalkan dirinya. Baiklah, saya ucapi bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi saya, Suherman Pelani, dijuluki atas nama Macan Galireng. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi yang sehari-hari disebut Cang Oting. Saya dari kepengurusan Padepokan Silsilah Silat Kita Silaturahmi, yang mana silat ini kita ingin mengembangkan dan melestarikan kebudayaan Betawi. Selanjutnya dari Cang Akri mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Nama pribadi saya Abdul Rosyid Jaisuntika, biasa disebut sehari-hari Cang Akri. Saya di sini sebagai pembina, ya arti kata dalam sisinya mengawas anak-anak belajar di Padepokan Silsilah. Padepokan Silsilah itu adalah padepokan silat silaturahmi budaya tradisi orang Bekasi yang tadi dibilang oleh guru kita bersama, yaitu tentang perkembangan kemajuan para generasi muda kita. Jangan sampai generasi kita ini salah langkah ini. Betul. Ya. Karena kenapa kita dirikan sebagai padepokan atau pesanggrahan? Padepokan adalah tempat musyawarah, ya, tempat kita bersilaturahmi. Benar. Kita selalu terbuka, walaupun suku apa, suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda yang masuk ke padepokan kita adalah saudara kita. Saudara. Marilah kita junjung nama baik padepokan kita ini. Sifat-sifat kita ini harus merendah hati. Betul. Padepokan di sini bukan hanya main tas begini. Ya. Kalau itu mah gampang. Ya, yang kita pakai adalah iman Islam kita. Betul. Ya. Jangan sampai kita itu dikatakan punya silat sombong. Ya. Karena silat kita ini adalah silat silaturahmi. Selalu membuka bagi rekan apapun, sahabat apapun yang masuk ke padepokan kita ini, ya arti kata saudara. Saudara. Ya, maka daripada itu marilah saya menyarankan kepada anak-anak didik kita, ya terutama kepada guru besar kita ini yang susah payah mendidik anak-anak bisa silat, bisa berbudaya. Jangan sampai anak-anak kita ini kalau malam minggu di jalan-jalan itu pada ngumpul-ngumpul, minum-minum, Benar, betul, ya, Pak. membuat masyarakat resah. Maka kita adakanlah padepokan, arti kata pesanggrahan, padepokan silsilah. Betul. Supaya orang tua kita bisa mengawasi, Bu. Benar. Iya. Supaya kita awasi anak-anak kita, tingkah lakunya, perilakunya. Betul. Ya. Jangan sampai anak-anak kita ini salah langkah. Benar, Seperti minuman, narkoba yang Betul. dilarang oleh agama dan pemerintah. Pemerintah, betul. Iya. Maka daripada itu saya minta sarankan semua para pendukung orang-orang Betawi, jangan sampai silat kita ini punah. Karena silat ini silaturahmi, arti kata silat ini benar-benar kita budayakan. Jangan sampai anak-anak kita ini
salah langkah. Dengan tidak ada perkumpulan, tidak ada musyawarah dengan orang tua, keluarga, guru, sahabat, saudara, akhirnya anak kita biarin aja. Akhirnya kenapa? Bersimpanglah dengan aturan agama dan pemerintah. Jadi brutal. Jadi brutal. Maka daripada itu saya minta sarankan semua para anak-anak didik kita, jangan hanya bisa silat itu hanya dibuat kebanggaan. Silat itu adalah silaturahmi, silat itu persaudaraan. Iya, buat jaga diri persaudaraan. Iya. Jangan sampai silat kita ini dibuat pamer. Saya nggak suka itu. Karena kita orang Bekasi, orang Betawi menjunjung martabat nama baik orang Bekasi. Ya. Jangan sampai budaya kita ini hilang. Iya. Jangan sampai luntur budaya kita. Marilah, ayo bareng-bareng kita didik anak-anak kita ini jangan sampai menyimpang dari aturan agama dan aturan pemerintah. Baik, cukup mungkin dari Cang Akri ya. Ya. Sekarang ada Cang Midun sebagai sesepuh. Boleh perkenalkan dirinya, Cang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama saya Bapak Sanu, sehari-hari Pembidun. Iya, Kang Bidun. Saya sebagai sesepuh Kampung Wates di Desa Sarimukti, mendidik anak cucu saya dari awal sampai akhir supaya biar sehat persilatannya, supaya lancar. Iya, begitu aja dah saya. Gini, Cang, sebagai pelatih mau tanya, kan ini kayak nyentrik banget gitu kata-kata silsilah. Silsilah itu sebenarnya ada arti khusus gak sih, Cang? Kalau silsilah arti khususnya ya silat kita silaturahmi ya, terutama yang namanya kita orang Islam itu arti maknanya silsilah itu sholat 5 waktu, harus taat kepada orang tua ya. Silsilah sebagian nama pewaris atau dibilang sejarah ya, dari nama Nabi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum terciptanya saya memang sudah ada silsilah gitu ya, dalam arti kalau sejarah buat silatnya ya, silat saya pribadi Koprek Bekasi yang punya itu Waguru Atim sejarahnya. Nah ya, saya sebagai jiwa penerus, sebagai anak bangsa, dan terutama kesenian harus kita lestarikan. Budaya kita jangan sampai punah, jangan sampai hilang gitu, biar ada jiwa penerus. Silsilah silat kita silaturahmi satu yang namanya Koprek Bekasi itu semoga ada yang punya Waguru Atim. Lahirnya Koprek Bekasi itu dapatnya dari impian Waguru Atim sesepuh. Dan saya ucapin sekian, terima kasih. Mungkin dari Cang Oting sebagai ketua. Tadi kan kata Guru Suherman sebagai pelatih koprek. Itu tuh arti koprek itu apa sih, Cang? Ya mungkin kalau arti koprek itu ibarat di silat, pencak silat itu adalah wadah semua padepokan sekabupaten Bekasi, itu wadahnya koprek. Silatnya berbentuk koprek atau kotekan. Refleks. Berarti ada kayak pembeda nggak sih dari silat yang lain-lain di Bekasi sama silat di silsilah ini gitu, Cang? Ya banyak sih beda-bedanya, kayak beksi, koprek itu beksi sama koprek beda gerakan. Beda Beda gerakan. Karena kalau koprek itu ada keindahannya, satu refleks ya itu. Jadi kalau buat di hiburan seni jaipong dia bisa masuk
buat hiburan, silat pencup namanya gitu. Kalau pengen bisa, orang-orang bisa. Mungkin dari Pak RT Rosyid atau saya panggil Cang Akri aja ya. Ada tambahan mungkin tentang si koprek ini, Cang? Kalau masalah koprek, budaya Bekasi sudah menjadi tradisi. Ya, Dengan ketradisian itulah yang kita kembangkan, jangan sampai punah. benar. Ya, tradisi kita, budaya kita, Betul. yang anak-anak yang masih remaja dari umur 12 tahun sampai umur 21 tahun, ya harus bisa indus koprek itu. Karena koprek itu adalah budaya, tradisi orang Bekasi. Ya, jangan sampai punah, jangan sampai hilang. Betul. Karena walaupun bagaimana kita orang Bekasi yang bisa menganukan leluhur-leluhur kita. Sekian dari saya. Ya. Mungkin dari Cang Midun sebagai yang dihormatin di sini, sesepuh. Saya sebagai sesepuh Iya. mendidik anak cucu, jangan sampai silatan ini harus berlanjut. Gitu. Iya. Iya. Oke. Saya mau tanya sama Pak Suherman, Guru Suherman. Ini kan silsilah ini terbentuknya sudah berapa lama sih, Cang? Ya kurang lebih belum begitu lama sih, dari tanggal 16 Agustus 2020. 16 Agustus. Iya, 16. Terbilang masih anak lah dibanding padepokan lain. Masih baru. Anggota-anggotanya kayak anak-anak yang sudah ikut di Padepokan ini udah berapa banyak ya, Cang? Ya kurang lebih 25-an. 25 orang. 25 orang. Tidak ada batas umur berarti ya? Ya, Tidak batas. Yang penting dia semangat belajar itu. Terus mungkin dari Cang Akri, apa kegiatan sehari-hari itu apa aja sih kan sebagai pembina gitu kan, apa aja yang bakal diagendakan untuk kesehariannya? Iya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk dalam masalah kemajuan padepokan kita, padepokan silsilah, silat silaturahmi, selain untuk belajar silat, dan kita juga ada pembina, Bu, ada pembimbing juga dari agamanya juga, dari Habib. Dewan Karawannya. Iya, dengan kerohanian. Jangan sampai anak kita itu bisa silat tidak punya iman Islamnya. Malah menyimpang mungkin. Iya, ya. jangan sampai menyimpang dari aturan agama. Walaupun bagaimana kita orang Betawi, kita mempunyai budaya silat dan budaya agama Islam yang kita junjung, yang diakui oleh pemerintahan Republik Indonesia. Iya. Maka daripada itu, saya menyarankan semua pada rekan-rekan dengan keadaan tempatnya dan keadaan lokasinya, juga sarana prasarananya yang ada di Padepokan Silsilah sangat minim, Bu. Iya. Sangat arti kata kurang, karena cuma swadaya kita, swadaya masyarakat masing-masing, bukan dari dukungan dari pemerintah, dari mana. Adapun desa cuma hanya mengawasi, ya jangan sampai menyimpang dari aturan agama dan aturan pemerintah. Itu ya yang saya ucapkan. Berarti itu termasuk ke dalam hambatan Padepokan Silsilah ini. Iya, Iya. dalam hambatan Padepokan Silsilah kita ini banyak sekali, Bu, dalam sarana-prasarananya, ya. Iya. Ya, secara tempat, baju, ya. Dalam tempat itu kan harusnya kita pakai karpet seperti ini. Iya. Kasihan anak-anak tuh pada kerikil-kerikil, Luka. pada tajam, Pada luka, pada lecet. pada lecet gitu. Ya, maka kita minta dari pemerintahan Bumdes maupun Pemda, ya dikata bisa memilih budaya kita ini, jangan sampai budaya kita diperhatikan hilang. juga. Ya, tolong diperhatikan juga lah. Ya. Kata Jangan diperhatiin juga. Harus Tolong didukung. dibantu. Sama Harus. sebab ini pemuda-pemuda kita ini, generasi kita ini sedang semangatnya. Iya, jangan sampai kesemangatan kita ini hilang dengan keadaan yang tidak ada. Arti kata tempat dari sini sangat minim. Saya kan begini, dari tempat lokasinya kita harus ya tempat pengajian. Jadi enak. Di samping kita untuk silatnya ada, juga jasmani rohaninya juga mantap. Gitu. Berarti dari pihak Pemdes ada dukungan, tapi dari Pemda belum ada dukungan atau? Ya, memang aris kakak Padepokan kita ini masih baru, Bu. Masih baru. Mungkin kita juga belum disampaikan orang ke orang Pemda, ya karena kan tidak akan kita
sebagai ini tidak ada penyambung lidahnya Bu, andai kata untuk menyampaikan ke pusat Pemda Kabupaten Bekasi. Ya kalau kita kayak mau Bu Lurah orang keluarga kita, ya Bu Lurah Maimunah maka kapan saya panggil ke siap baik, iya namanya, karena dia pimpinan kita, masyarakat kita, ya juga dia tahu kegiatan-kegiatan di sini. Baik, mungkin dari Cang Midun sebagai sesepuh lebih tahu mungkin banyak gak sih pesilat di kampung ini, Cang? Wah, di sini ya udah banyak sih. Ini baru mulai gitu, mau belajar anak-anak. Iya, emang gurunya ini kan dia diri kan pada baju-baju anak. Iya, udah belajar. Dari silat guru-guru besar ya di sini sesepuh banyak guru-guru silat, cuman almarhum tinggal penerusnya gitu. Tinggal penerusnya. Ya, berarti di ya. sini pusat gudang pesilat di Gudangnya Bekasi. berarti Ya, banyak gitu ya. banyak. Banyak. Yang tadi dibilang kata ketua kita Cang Oting, ya silat itu banyak beberapa jurus, ada beksi, ya kan, Mande, ada cingkrik. mande, Cingkrik. ada cingkrik, koprek pun ada 2 bagian Bu, ada Koprek. koprek ini dan ada koprek seni. Iya. Dari pemerintah desa ada nggak sih dukungan tuh dari segi apa gitu, Cang? Ya, kita sih sudah dari segi kelurahan cuman minta persetujuan, minta perizinan kita membuka padepokan itu aja. Cuman kalau masalah proposal buat pembangunan padepokan belum ada respon dari Belum ada respon, berarti belum dari segi pemerintah desa belum ada Respon, apapun gitu ya. Apapun. cuman pengajuan kita sudah ada. Sudah mengajukan. Berarti udah banyak banget dong perjuangan suka duka terbangunnya padepokan silsilah ini gitu kan. Enggak. Dulu sih memang sih awalnya saya sebelum berdirinya padepokan silsilah, saya berawal mendirikan padepokan ini, saya berawal dari Mimpi jadi kenyataan. mimpi enggak, jadi gini, saya bermimpi didatengin sama seorang kakek-kakek. Ya. Orang kakek-kakek datang kepada saya, ke saya. Kakek-kakek itu entah saya tidak tahu kakek-kakek itu dari mana, siapa, pakaiannya hitam, pakai bangsi ini. Dia nyuruh saya bentuk padepokan silsilah katanya. Saya tidak menjawab sama sekali, saya masih bingung. Masalahnya saya juga belum punya basic silat, Iya. yang punya kan ini saudara kita. Makanya pada waktu itu saya berpikir, oh ada saudara, ya udah kita bangun aja. Awalnya kan 1 orang, anak saya aja yang belajar itu, yang namanya posisi di pinggir jalan, banyak orang yang lihat, satu, akhirnya banyak gitu. Akhirnya banyaklah anak murid. Jadi menarik banyak warga untuk Iya, warga gabung ya, jadi bergabung. padepokan lah gitu Iya. ya. Iya. Dan juga pahit dan getirnya udah saya rasain. Memang waktu saya sekolah SD, saya memang ada niat cita-cita, terwujud cita-cita saya untuk melatih seorang adik-adik saya, saudara saya, anak adik didik. Ya, Cukup tadi. Sekarang kita kedatangan Ibu Lurah Maimunah, boleh diperkenalkan Bu? Iya. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Maimunah sebagai Kepala Desa Sarimukti tahun 2018 sampai 2024. Jadi langsung aja kita lanjut lagi ya Bu. Kepada Cang Oting nih Cang, saya mau tanya Cang. Si padepokan silsilah ini menerapkan menonjolkan seni atau olahraga sih Cang silatnya? Ya kalau padepokan silsilah ini menonjolkan kesenian budaya. Kalau dibilang kalau olahraga beda. Kalau kesenian olahraga dia mungkin ada ban di pundak,
kalau kesenian budaya Betawi nggak ada pelurusan, nggak, ya kalau selama dia masih semangat belajar harus Iya, nggak ada tingkatan ya. Terus ada nggak sih Cang dukungan dari Pemdes atau Pemda tempat untuk melirik Padepokan silsilah ini? Kalau saya pribadi sih sudah ada pengajuan dari beberapa ibu lurah. Ya surat perizinan juga udah ditandatangani sama ibu lurah untuk persetujuan. Cuman kalau dari Pemda belum ada pengajuan. Berarti Ibu Lurah udah menyetujui adanya Padepokan silsilah di sini. Ada tanggapan nggak sih dari Ibu Lurah sendiri kepada Padepokan ini? Tanggapan Ibu terhadap Padepokan ini apa, Bu? Tanggapannya intinya gini, yang namanya Padepokan bukan seni bela diri, mungkin menyatukan antara seni bela diri dan olahraga secara langsung sih. Jadi seni bela diri ini menyatukan dua seni antara bela diri dengan olahraga. Gitu. Saya berharap dengan adanya Padepokan silsilah yang berdiri sekarang walaupun belum lama, bisa intinya silaturahim. Betul. Intinya silaturahim, membina anak-anak remaja Desa Sarimukti untuk menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri terutama, kemudian lingkungan sekitarnya. Kedua, menumbuhkan mental. Jadi mentalitas seorang anak mulai dari kecil dia belajar ilmu seni bela diri, insya Allah sampai dewasa. Karena memang tidak ada batas selagi dia mau masih belajar. Harapannya baik. Tanggapannya baik. Ada harapan mungkin dari Pak Sesepuh, harapan buat Padepokan silat ini? Ya, iya, kita itu kita baru belajar, iya. Tapi harapan ke depan harus kita lanjutin, kita panjangin, iya, itu aja udah. Biar semangat. Ya, semangat. Oke. Tambahan mungkin dari Cang Akri, boleh? Harapan pada Padepokan ini? Ya, harapan saya kepada Padepokan ini, terutama kepada murid-murid yang dari kampung satu harus mental. Supaya kalau anak-anak dari masih kecil sampai sudah remaja harus sudah biasa menghadapi orang, biasa dengan terbuka, dia itu benar-benar sudah maju, dia sudah ngerti, sudah kuat mentalnya. Kalau fundament bagaimana dia udah paham, karena udah biasa. Harapan saya kepada generasi muda, jangan sampai lepas dari kendali atau dari agama. Soalnya agama dan iman adalah suatu pegangan hidup kita dalam orang bermasyarakat. Jangan sampai kita itu salah jalan. Harapan saya berdirinya Padepokan ini bisa membina anak-anak kecil sampai remaja, jangan sampai bergaul yang tidak bagus seperti minuman, narkoba. Kenapa? Karena orang tua, ya para sesepuh, karena tidak bisa mengawasi. Ya dengan ada di Padepokan kan bisa kita awasi anak-anak kita. Terlihat. Ya. Betul, terlihat. Ya, terlihat namanya itu Rama Bulura. Biasa juga bisa melihat sini seminggu sekali atau sebulan sekali keadaan masyarakatnya. Ya, itu harapan saya seperti itu. Mungkin dari dulu ada harapan untuk Harapan saya ya yang tadi dibilang sama Pak RT ya, biar ada generasi penerus, biar semangat, jangan kita salah jalan. Udah selesai. Silahkan Bapak. Harapan saya sih ya, adanya Padepokan ini saya meminta kepada pemerintahan Kabupaten Bekasi tolong diperhatiin yang
pada anak berlatih itu Tolong mungkin diperhatiin. terlalu tempat masalah terlalu sempit, terlalu ini juga apa kurang nyaman Ya. itu aja. Mungkin ada dari Ibu Lurah harapannya dari pihak desa pada Padepokan Silsilah ini. Harapan saya mudah-mudahan ke depannya bisa memotivasi anak usia ini selama sampai selesai nanti. Mungkin ada juga sebagian dari luar desa. Berharapannya dengan adanya Padepokan ini bisa membina dan mendidik anak untuk lebih semangat dalam hal apapun untuk bisa menjadi orang yang baik. Mungkin dari Guru Suherman ada nggak sih motivasi untuk penonton-penonton kita yang di rumah? Ya, saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kabupaten Bekasi, saya mohon, saya berharap saya butuh dukungannya, butuh diperhatikan, dan tolong dilihat. Yang di atas model bupati, pak camat, gubernur, tolong dibantu kegiatan Padepokan seluruh Indonesia. Saya berharap seni budaya saya jangan sampai punah. Seni budaya dari nenek moyang saya jangan sampai punah, jangan sampai hilang. Cukup sekian. Ya, Cang Oting, mungkin motivasi Cang buat penonton di rumah nih Cang. Ya, motivasi saya tuh ingin kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya warga Sarimukti, generasi pemuda dan anak bangsa, mari kita bangun kebudayaan kita dan kita lestarikan dan kita kembangkan, jangan sampai punah dan hilang begitu saja dengan kebudayaan barat yang tidak jelas. Silahkan dari Cang Akri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cang Akri Ya. sebagai pembina Padepokan Silsilah. Saya berminta dan memohon kepada pemerintahan pusat maupun pemerintahan Kabupaten Bekasi dengan melirik atau melihat tradisi-tradisi budaya kita, budaya pencak silat, budaya pencak koprek Kabupaten Bekasi, ya jangan sampai punah. Karena budaya-budaya kita ini banyak yang sudah pada punah, Pak. Ya Bu, sepertinya ini, seperti sekarang topeng, sekarang udah diganti mah pengdut. Pengdut, topeng sama dangdut. Oh, pengdut. Iya. Jadi banyak sekali. Karena kenapa? Kalah budaya kita dengan orang Rawang. Kalau orang Rawang jaipongan, harganya lebih murah. Pongdut. 3,5 juta. Wah, tapi dayang-dayang itu yang cantik-cantik diturunin. Orang Bekasi yang sudah datang juga, nah itu udah ingat juga sama tradisi-tradisi orang Bekasi. Iya, topeng. Iya. Wah, topeng udah katanya nggak cocok udah topeng mah. Iya, enakan jaipongan. Murahan ya. Murahan, nyaw ya. Topeng mah 7 juta, 8 juta. Saya minta kepada pemirsa di rumah, di mana di tempat atau di seluruh Kabupaten Bekasi, mari kita dukung. Ya, seni bela diri kita seperti pencak silat, ya, pencak silat koprek, beksi, dan lain sebagainya. Jangan sampai kehilangan budaya kita. Baik, mungkin dari Cang Midun, ada tambahan Cang Midun? Motivasi untuk anak-anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lah tahu. Masyarakat Bojong, Wates, Tanungkup, Desa Sarimukti. Saya minta dukungan dari kelurahan sampai ke Pemda sampai ke kabupaten. Betul. Saya minta dukungannya. Betul. Padepokan kita. Benar, Pak. Iya.
Dari awal sampai akhir harus dia maju. Harus Jangan sukses. Lemah, Biar sehat. biar sehat. Walaupun anak cucu kita biar sehat, ibu lurah biar sehat, kita Betul. biar sehat semua. Iya, kita minta doanya. Ya, dari saya. Oke, mungkin pesan dari Ibu Lurah untuk motivasi generasi muda. Bu. Motivasi saya untuk masyarakat Desa Sarimukti khususnya untuk generasi muda, mudah-mudahan ada yang padepokan ini bisa memberikan motivasi kepada mereka. Kemudian mari kita sama-sama berantusias, partisipasi, minat untuk datang ke padepokan untuk belajar, seni bela diri dari Silsilah. padepokan silsilah. Namanya yang asing banget ya. Silat Pak. Dari silsilah kita lestarikan budaya Betawi ini, jangan sampai punah, jangan sampai tergilas dengan budaya-budaya yang semakin banyak, yang semakin deras alurnya. Mudah-mudahan khususnya ini untuk warga Sarimukti mau belajar lagi, mau datang lagi. Oke, mungkin cukup bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih ya Guru, Cang, Iya. Pak Sepuh, Bu Lurah udah meluangkan waktunya bincang-bincang sama Arion Radika Production. Jangan lupa pantengin terus Arion Radika Production. Salam generasi ngopi. Salah. Salam. Salam.